Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kalimat. Saya didampingi oleh 2 rekan saya yaitu Atila Rajani dan juga Nurmaiyah. Tanpa mengambil waktu lagi, mari kita mulai saja dengan pemateri pertama yaitu saya yang akan membacakan definisi mengenai kalimat. Definisi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang menjadi inti dalam pembicaraan sintaksis. Kalimat merupakan satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dilengkapi dengan konjusi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Adapun definisi lain yaitu kalimat adalah satuan bahasa yang menjadi inti dalam pembicaraan atau yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Setiap kata termasuk kelas atau kategori kata. Kalimat juga satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final. Unsur-unsurnya terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua, fungsi atau pola kalimat. Pola kalimat terdiri dari S, yaitu subjek, P, yaitu predikat, O, objek, Pel, yaitu pelengkapan, dan K, keterangan. Subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Bisa diambil contoh yaitu saya, Anda, mereka, kami, dia, ataupun nama orang yang bisa kita ambil yaitu Budi, Bejo. Selanjutnya predikat. Predikat juga merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Predikat dapat berupa kata verba, adjektiva, atau nomina, dan frasa atau frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa numeralia. Selanjutnya objek. Objek yaitu keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Predikat yang berupa verba instansitif atau kebanyakan berawalan ber atau ter, tidak memerlukan objek, serta verba transitif yang memerlukan objek kebanyakan berawalan me. Adapun definisi lain yaitu subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang dapat bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Pelengkap memiliki kesamaan dengan objek. Adapun ciri-ciri pelengkap seperti 1. Bukan unsur utama, tetapi tanpa pelengkap kalimat itu tidak jelas atau tidak lengkap informasinya. Mengkhususkan objek dan melengkapi struktur kalimat. Yang kedua, terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Misalnya melengkapi struktur dan mengkhususkan objek seperti Negara Republik Indonesia atau berdasarkan Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmaiyah. Kepada Nurmaiyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sakti. Saya Nurmaiyah akan menjelaskan tentang keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang ditanyakan dalam kalimat, atau memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat.
Jenis-jenis keterangan. Keterangan yang pertama, keterangan tempat. Keterangan tempat berupa frasa yang menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi seperti di, pada, dan dalam. Yang kedua, keterangan waktu. Keterangan yang berupa kata-kata yang menyatakan waktu seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Yang ketiga, keterangan cara. Keterangan cara yang berupa frasa ditandai oleh kata dengan atau secara yang diikuti verba atau kata kerja. Yang keempat, keterangan sebab. Keterangan sebab yang berupa frasa ditandai oleh kata karena atau sebab yang diikuti oleh nomina atau frasa nomina. Yang kelima, keterangan tujuan. Keterangan tujuan yang berupa frasa ditandai oleh kata untuk atau demi. Sedangkan keterangan tujuan yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor supaya, agar, atau untuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Baiklah, demikian yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Atila Rajani. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Atila Rajani. Baik, saya akan membacakan. Baik, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu penghubungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Berdasarkan kata penghubungnya atau konjungsi, kalimat majemuk setara terdiri dari 5 macam, yakni konjungsi, jenis, penghubungan, dan penguatan atau penegasan, bahkan pemilihan atau berlawanan dilanjutkan pada sebuah kalimat majemuk yang kedua atau sedangkan, urutan waktu, kemudian, lalu, lantas. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Kalimat majemuk bertingkat. 10 macam kalimat majemuk bertingkat konjungsinya. Konjungsi syarat, jenis, jika, kalau, manakala, andai kata, asal. Konjungsi tujuan, jenis, agar, supaya, biar. Konjungsi perlawanan, walaupun, kendati, biarpun. Konjungsi penyebaban, jenis, sebab, karena, oleh, karena. Konjungsi pengakibatan, jenis, makna, sehingga. Konjungsi cara, jenis, dengan, tanpa. Konjungsi alat, jenis, dengan, tanpa. Konjungsi perbandingan, jenis, seperti, bagaikan, alih-alih. Konjungsi penjelasan, jenis, bahwa. Konjungsi kenyataan, jenis, padahal. Kesimpulan, kalimat pada umumnya berwujud rentanan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Setiap kata termaksud kelas, kata, atau kategori kata, dan mempunyai fungsi dalam kalimat. Pengurutan rentanan kata serta macam kata yang dipakai dalam kalimat menentukan
pula macam kalimat yang dihasilkan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Atila Rajani. Begitu juga dengan materi terakhir yang dibacakannya, terima kasih. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Adapun jika ada kesalahan dalam penjelasan dalam materi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah mendampingi dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.